Perkenalkan, nama saya Amanda Tiku Padang, dan pada saat ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah filsafat ilmu lanjutan dengan topik isu filosofi pendidikan Kristen. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana dasar filsafat Kristen. Pendidikan Kristen berfokus pada pembentukan karakter iman dan nilai-nilai moral siswa. Haryanto GP berpendapat bahwa pendidikan agama Kristen merupakan langkah pembelajaran, bidang pengajaran, dan bidang pembelajaran yang berpihak sebagai dasarnya adalah Alkitab, di mana berpusat dalam Kristus, berfokus pada Roh Kudus, serta dapat mengarahkan setiap pribadi kepada tingkat perkembangan atau pertumbuhan melalui pengajaran masa kini kepada pengenalan akan kehendak Allah di dalam Kristus di dalam setiap aspek. Filsafat yang merupakan kegiatan yang mencintai akan pengetahuan, kebijaksanaan, tentunya memiliki peran dalam pendidikan Kristen. Adapun filsafat dalam pendidikan Kristen mencakup beberapa aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas bagaimana hakikat manusia dan tujuan pendidikan, di mana dalam pandangan Pak, manusia diciptakan menurut gambar Allah atau imago Dei. Selain itu, kebenaran utama berasal dari Allah dan dinyatakan melalui Alkitab serta wahyu umum dalam ciptaannya. Dalam epistemologi, menekankan bahwa pengetahuan sejati itu berasal dari Allah dan dinyatakan melalui Alkitab, akal budi, serta pengalaman hidup. Pendidikan Kristen mengajarkan bahwa hikmat dan pemahaman sejati itu diperoleh melalui hubungan kita dengan Tuhan, seperti yang diungkapkan dalam Amsal 9 ayat 10, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kemudian aksiologi itu berfokus pada tujuan pendidikan dan nilai-nilai yang diajarkan, seperti membentuk pribadi yang memiliki kasih, keadilan, dan integritas sesuai dengan nilai-nilai Kristiani, serta membangun karakter dan spiritualitas siswa, serta nilai-nilai seperti kasih, kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab harus diajarkan dalam setiap aspek pendidikan. Kemudian karena materi ini menyangkut tentang isu dalam pendidikan Kristen, eh, menurut saya globalisasi itu memberikan pengaruh dalam pengajaran Kristen, di mana globalisasi memberikan dampak yang besar seperti perkembangan teknologi, budaya, dan juga akses informasi yang semakin luas. Tentunya itu dapat memberikan dampak positif, seperti mempermudah hidup manusia, baik dalam bidang transportasi, kesehatan, dan juga lainnya. Perkembangan, termasuk juga dalam pengajaran pendidikan Kristen. Globalisasi juga memberikan dampak positif terhadap PAK. Perkembangan teknologi, budaya, dan akses informasi yang semakin luas itu mempengaruhi bagaimana cara pengajaran pendidikan agama Kristen atau PAK di sekolah dan di gereja. Berikut beberapa pengaruh globalisasi terhadap pengajaran PAK. Yang pertama, akses informasi yang tidak terbatas, di mana peserta didik semakin mudah mengakses informasi melalui internet. Kemudian, perubahan metode dalam pembelajaran dan pengajaran, seperti menggunakan teknologi yaitu video, aplikasi interaktif, serta diskusi daring. Seorang guru PAK perlu menyesuaikan metode pengajaran supaya lebih menarik dan juga sesuai dengan perkembangan zaman, seperti dengan menggunakan media digital dalam pembelajaran. Kemudian adanya tantangan pluralisme dan toleransi beragama, baik siswa, baik di sekolah dasar maupun menengah, hidup dalam lingkungan yang lebih beragam secara budaya dan agama. Sehingga kontribusi PAK harus membantu siswa memahami dan menghidupi iman Kristen dengan teguh sambil tetap menghormati perbedaan yang ada di sekitarnya. Kemudian individualisme dan krisis identitas. Budaya global yang menekankan kebebasan individu seringkali membuat siswa lebih mementingkan diri sendiri daripada komunitas. Maka dari itu, pendidikan Kristen dalam lingkup sekolah harus memberikan pengajaran bagaimana pentingnya nilai kebersamaan dalam komunitas Kristen, serta bagaimana menjadi terang di dunia. Yang terakhir ada pengaruh budaya populer terhadap nilai-nilai Kristen. Penggunaan media sosial dan hiburan global seringkali mempromosikan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Kristen. Sehingga seorang guru pendidikan Kristen atau guru PAK perlu membimbing siswa
agar tetap berpegang pada nilai-nilai Kristiani sambil tetap beradaptasi dengan perkembangan zaman secara bijak. Adapun isu pendidikan dalam pendidikan Kristen yang pertama itu ada kurangnya minat siswa terhadap pendidikan agama Kristen. Di mana dalam tingkat sekolah dasar ataupun menengah, banyak siswa yang kurang tertarik dengan pelajaran agama karena metode pengajaran yang cenderung monoton atau hanya berfokus pada teori. Sehingga siswa sebenarnya lebih mudah tertarik pada pelajaran yang interaktif dan aplikatif. Maka dari itu, seorang guru pak itu perlu menggunakan metode yang lebih kreatif, seperti diskusi, permainan edukatif, ataupun pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua ada tantangan dalam pembentukan karakter Kristen, di mana pendidikan Kristen itu bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai seperti kasih, kejujuran, dan juga disiplin. Akan tetapi di era digital dan media sosial, banyak siswa yang sudah mulai terpengaruh dengan nilai-nilai yang sekuler yang bertentangan dengan ajaran Kristen. Maka dari itu, seorang guru pak memiliki tantangan besar dalam menanamkan karakter yang kuat di tengah arus budaya modern yang sering bertolak belakang dengan nilai-nilai Alkitabiah. Kemudian yang ketiga ada perbedaan latar belakang iman siswa di sekolah Kristen, di mana uh, di dalam sekolah swasta, khususnya sekolah Kristen, ya, satu contohnya sekolah Kristen, tak jarang ditemui siswa yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda, sehingga hal tersebut menjadi tantangan bagi seorang guru pak dalam sekolah. Bagaimana ia menyampaikan pembelajaran pendidikan agama Kristen dengan tetap menghormati keberagaman. Guru perlu menekankan nilai-nilai secara umum atau universal yang diajarkan dalam kekristenan, seperti bagaimana itu kasih dan toleransi, tanpa memaksakan keyakinan kepada siswa yang berbeda agama. Yang keempat ada keterlibatan orang tua dalam pendidikan agama Kristen, seperti uh, banyak orang tua yang sepenuhnya memikirkan bahwa pendidikan iman menjadi uh, seluruhnya menjadi tanggung jawab seorang guru pendidikan Kristen atau guru agama. Tapi sebenarnya khususnya di sekolah dasar, bukan cuma sekolah dasar sebenarnya, seluruh tingkat sekolah itu peran orang tua sangat penting dalam membimbing anak memahami nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan sehari-hari. Namun biasanya orang tua itu banyak yang sibuk atau mereka kurang memahami bagaimana menerapkan karakter Kristiani dalam kehidupan. Sehingga mereka kurang aktif dalam mendukung pendidikan iman anak-anak mereka. Kemudian adanya keterbatasan sumber belajar dan sarana pembelajaran interaktif. Banyak sekolah terutama di daerah terpencil itu memiliki keterbatasan dana, bahan ajar dan sumber belajar. Makanya pembelajaran itu masih sangat terbatas. Selain itu juga ada kurangnya akses kepada media pembelajaran digital. Itu pun juga menjadi hambatan dalam membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga interaktif. Baiklah, kesimpulan yang saya ambil berdasarkan materi ini, yaitu isu-isu dalam pendidikan Kristen itu menunjukkan bahwa adanya pembelajaran yang perlu lebih kreatif dan interaktif untuk menarik minat siswa. Tantangan pembentukan karakter Kristen di tengah pengaruh budaya sekuler dapat diatasi dengan menekankan nilai-nilai Alkitabiah. Keberagaman latar belakang iman siswa mengharuskan pendekatan yang menghargai perbedaan dan mengutamakan nilai universal seperti kasih dan toleransi. Keterlibatan orang tua sangat penting, namun seringkali kurang maksimal, sehingga kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu perlu ditingkatkan. Terakhir, keterbatasan sumber belajar dan sarana pembelajaran interaktif harus diatasi dengan meningkatkan kualitas bahan ajar dan akses media digital. Semua ini menunjukkan bahwa pendidikan agama Kristen harus terus beradaptasi untuk membentuk iman, karakter, dan pemahaman siswa secara efektif. Baiklah, demikian pemaparan materi saya mengenai isu-isu pendidikan, khususnya dalam konteks pendidikan Kristen. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.